حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين السلام عليك يا زاد السلام عليك يا نور السلام عليك يا الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا روحي يا جسدي السلام عليك يا إبراهيم يا داود يا سليمان السلام عليك يا يحيى زكريا عيسى موسى السلام عليك يا نور السماوات والأرض السلام عليك يا نور السماوات والأرض بسم الله في روحي بسم الله في جسمي بسم الله في دمي بسم الله في لحمي بسم الله في جلدي بسم الله في عدمي بسم الله ما شاء الله لا يشرك خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يشرك سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم افتح أبواب الخير أبواب البركة أبواب النعمة أبواب الصحة أبواب البركة أبواب القوة أبواب الرحمة أبواب السعادة أبواب الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat malam sahabat Abah 1 MDNH di seluruh Nusantara. Pada malam hari ini Abah berada di Sukabumi. Ya, Abah punya rumah kecil di Sukabumi, adalah di samping rumah ibu, adalah menjenguk beliau setiap bulan. Pada kesempatan kali ini sebetulnya baru kembali minggu lalu dari sini, tetapi adalah hari ini kembali ke sini karena kita sahabat adalah wabil khusus Majelis Dzikir Nur Hikam adalah kita senantiasa belajar terus berbagi, adalah belajar terus menebarkan manfaat ya. Dalam kegiatan-kegiatan kita adalah selain penanaman adalah hutan, pembersihan sungai, kemudian juga adalah renovasi, adalah rumah-rumah jompo, dan juga adalah renovasi dan pembangunan pondok-pondok pesantren yang ada di Sukabumi. Ya, kebetulan alhamdulillah di daerah Sukabumi ini sudah berapa belas rumah yang sudah kita renovasi dan sudah berapa belas pondok pesantren juga yang kita bangun dan sekaligus kita renovasi. Maka pada
hari ini adalah Abah menggunakan waktu yang ada karena selalu ingin menggunakan uang dan waktu yang ada menyediakan uang dan waktu yang bermanfaat. Pada malam hari ini adalah Abah menjawab, walaupun pertanyaannya adalah agak ekstrim dari Mas Ibrahim tetapi kita adalah harus menjawabnya. Adalah karena hari ini tentu berbeda. Pandangan kita adalah kepada zaman harus berbeda. Karena setiap zaman, setiap waktu, ruang dan waktu adalah selalu tagoyur. Selalu mengalami perubahan, selalu mengalami modifikasi, selalu mengalami adalah upgrade, peningkatan. Ya itulah, maka hari ini muncul adalah sahabat istilah-istilah kesadaran yang terus akan dibangun oleh manusia adalah. Nah, bicara tentang agama, sahabat adalah bicara yang tidak akan ada ujungnya. Konflik antar agama dari dulu juga adalah tidak ada ujungnya. Maka daripada kita saling mensesatkan, daripada kita saling menyalahkan, marilah kita kembalikan pada konsep awal, karena kita sudah tahu blueprintnya ini adalah tentang tauhid. Maka perjalanan seluruh makhluk ini hanyalah tentang tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Maka Nabi yang diutus dari awal pun adalah tentang bagaimana misinya adalah tauhid. Maka itulah baginda Nabi bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nah, bagaimana dalam pandangan tauhid adalah syuhudul kasrah fil wahdah, memandang segala yang banyak adalah tertujulah kepada menyaksikan pada Allah yang satu. Pada apanya? Pertama pada wujudnya, yang kedua pada apanya? Pada hidupnya. Maka disitulah pada manusia berlaku adalah 7 sifat ma'ani, ayan horaziyah, sifat Adam pada tubuhnya, dan ayan sabitoh adalah merupakan hakikat Nur Muhammad, sifat pada Rasulullah, juga yang ada pada diri setiap adalah insan, sahabat. Maka daripada kita saling mensesatkan dalam urusan agama, karena agama itu mudah diukur sesungguhnya, adalah seperti halnya karena itulah kenapa baginda Nabi selalu mengumpamakan kehidupan beragama ini adalah ladang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya. Dunia ini adalah ladang buat akhirat. Kalau bicara ladang dan baginda Nabi menggunakan adalah kebun bahasanya. Maka tentu itulah kenapa ulama seperti ada Tuan Abdul Qadir mengumpamakan syariat adalah pohon, thariqat adalah cabang, ma'rifat adalah daun, adapun hakikat adalah buah. Maka sesungguhnya benar atau salahnya agama itu, keyakinan atau resep yang kau ikuti itu adalah dampaknya adalah tentu adalah mudah diukur. Karena sebagaimana kamu mudah mengukur, kalau dunia adalah mazru'atul akhirah, adalah merupakan ladang, maka panenmu itulah ukurannya. Maka engkau bisa mengukurkan adalah apakah selepel apa kebahagiaanmu, selepel apa ketenanganmu, selepel apa kedamaian pada dirimu, tetapi juga adalah sebanyak apa manfaat yang sudah ditebarkan, seberapa banyak orang yang sudah dibahagiakan, seberapa banyak manfaat yang sudah ditularkan. Sebetulnya sederhana, bukan masalah menuduh resep, saling menyalahkan resep, sesat mensesatkan resep, tapi tidak terbukti. Karena hari ini bagi Abah resep yang sudah ada, barangkali dulu para ulama kita adalah cocok di zamannya, tingkat ujian yang berbeda. Jadi dulu belum ada judi online.
Dulu belum ada hal yang untuk merangsang manusia untuk berbuat jahat. Tapi hari ini adalah pada saat dunia beriringan dengan Tuhan mengupgrade teknologi adalah kehidupan yang adalah bagi Tuhan adalah supaya manusia mengambil itibar daripada upgrade kehidupan, tapi tidak sedikit manusia yang terjebak dengan teknologi, sahabat. Maka sebenarnya kalau menurut Abah, Islam dari kata aslama, hasilnya adalah salimah, adalah harus selamat. Dan cirinya selamat itu adalah bahagia. Itulah kenapa orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah salamun hatta ada hiya hadla matla'il fajr. Atau dalam Yasin itu manusia yang sudah sampai pada hakikat syin adalah salamun qaula mir rabbir rahim. Maka sesungguhnya adalah keselamatan, dan keselamatan. Jadi yang harus dipahami kalau menurut saya kalau bicara tentang resep, ya itulah resep syariat dan hakikat yang sulit bertemu. Dan Allah pun sudah menyampaikan itu tentang Khidir dan Musa. Maka disinilah sesungguhnya kenapa Musa itu adalah digagalkan dalam perjalanan rohani juga sama, adalah karena untuk pelajaran. Maka itulah kisah Al-Quran diawali dengan kisah Musa yang panjang dalam surat Al-Baqarah. Bagaimana adalah orang-orang Bani Israel ingin menyaksikan Allah. Sampai kata dia adalah lan nu'mina laka hatta narallahu jahratan. Mereka tidak mau iman sebelum menyaksikan Allah secara zahir. Nah ini, kalian yang menuduh mereka adalah Bani Israel itu adalah kafir, Yahudi itu adalah kafir, padahal sebetulnya Bani Israel lah yang benar-benar Bani itu kaum Isra yang berjalan kepada Tuhan. Bani Israel itulah banyak Al-Quran menggunakan bahasa Ibrani, sahabat. Nah ini harus kita pahami, sebetulnya banyak di Al-Quran itu menggunakan bahasa Ibrani. Seperti adalah kenapa 4 malaikat itulah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, itu Tuhan. Maka kita juga Bani Israel, Bani adalah kaum Isra yang berjalan kepada Tuhan. Maka lihat dalam surat Al-Baqarah. Nah, tinggal kecerdasan memahaminya sesungguhnya. Tapi pada dasarnya di penghujungnya samrohnya adalah kebahagiaan, kedamaian. Maka oleh karena itulah Allah mengadakan kita di alam dunia ini adalah untuk apa? Maka disitulah kata Abah, Allah al-musawwir adalah pemberi bentuk, maka adalah segala bentuk di alam dunia ini. Jadi sebetulnya kisah Tuhan al-musawwir ingin menunjukkan dia itu adalah yang diberi bentuk, yang memberi bentuk adalah satu. Itulah kenapa Allah ar-Razik dan makhluk adalah al-Marzuk dari semua. Sebetulnya juga sama. Ada khalik dan khuluk. Khalik dan makhluk. Maka ada khuluk. Maka sesungguhnya sebenarnya di alam dunia ini adalah seluruh makhluk adalah mencerminkan untuk menyatakan kenyataan wujudnya Allah adalah Asmaul Husna di alam dunia ini. Jadi kita ini adalah merupakan makhluk yang adalah merupakan tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulat daripada Allah. Sahabat adalah bagaimana, itulah kenapa dimulailah kisah manusia pertama, bukan orang pertama adalah Adam, itu adalah sebagai ada khalifah, ya, sebagai khalafah, pengganti. Maka Adam khalifatullah. Maka pada Adam ada ditanamkan, ada fatalaqa Adam kalimatur Rabbi, ditanamkan pada Adam adalah kalimat dari Tuhan, supaya Adam adalah memiliki nalar, supaya Adam adalah bisa berjalan menuju Tuhannya dengan Tuhannya. Maka itulah
talqin yang pertama dilakukan kepada makhluk adalah kepada Adam sebagai adalah manusia pertama, bukan orang pertama. Jadi Adam itulah utusan Allah yang pertama, makhluk yang memiliki kesadaran pertama. Tetapi itu pun adalah Adam belum sempurna. Karena bicara Adam adalah bicara latifah qalbi. Adalah tentang kita adalah manusia, adalah orang yang masih mengeluh kesah. Adam itu diawali dengan orang yang masih keluh kesah. Orang yang ingin kaya, orang yang ingin dihargai, orang, nah disitulah sebetulnya Adam adalah merupakan tangga paling bawah sesungguhnya sebagai awal daripada kisah perjalanan manusia sahabat. Maka itulah tetapi seluruhnya dari Adam sampai sampai Muhammad sampai Ahmad sesungguhnya adalah membawa misi yang sama. Adalah afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Artinya semua nabi dan rasul itu membawa misi la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah dengan sempurna sampai wahdaniyat fil af'al. Apa itu wahdaniyat fil af'al? Menyaksikan seluruh af'al diam maupun bergerak hanya pada dalang yang sama. Ini tauhid. Makanya kalau seandainya bicara sesat mensesat, maka banyak video UAS yang kirimkan ke Abah tidak mau jawab dan nanti dia pusing kalau Abah jawab. Jadi semua ya. Tadi percuma ya sahabat tadi. Kalau satu orang melihatnya dengan ro'ah, tapi Abah sudah lihatnya dengan absar. Sementara penglihatan ada 4 tingkat. Maka tentu apa yang dilihat akan berbeda. Maka pada saat kata Abah juga, ada orang melihat Al-Quran dengan tafsir mulkiyah, yang dilihat hanya dhahir. Abah sudah enggak di situ. Maka disitulah baginda Nabi bersabda, Innal Qur'ani sab'atu butun. Al-Quran itu memiliki 7 lapis. Bahkan dalam kitab Surah Asrar, baginda Nabi bersabda juga ditulis oleh Tasawwuf Qadir, Innal Qur'ani bukan sab'ah, tapi asyar, 10 makna lapis ke dalam. Maka disitulah kata Abah, Al-Quran pada saat dilihat dengan matanya makhluk. Tapi Al-Quran pada saat dilihat dengan hati adalah ilmu pengetahuan man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Maka pada saat seseorang itu melihat sesuatu dan tidak mampu melihat Allah di sebalik ada menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh mata, maka sesungguhnya man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Itulah man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Siapa yang tidak mampu menyaksikan Allah dan Rasulnya, butalah dia pada segala perkara yang dilihat oleh mata. Kau melihat Rasulullah, tapi sebaliknya kau menyaksikan Allah pada Rasulullah. Disitulah dia berfirman, Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Allahu adalah Allah, adalah tajalli. Kapas tajalli pada benar. Jangan cari lagi kapas. Karena sekarang adalah pada wujudullah. Mereka dikatakan la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Tadi semua. Kenyataan. Tadi semua. Keadaan. Maka segala yang ada berasal dari yang ada. Sahabat. Maka itulah. Maka kenapa di Majlis Abah melaksanakan salat nariyah. Karena segalanya adalah Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Bisa meluruhkan segala persoalan yang acak-acakan. Wa tanfariju bil qurab, dan juga sama bisa mendapatkan apa yang kau inginkan. Wa tuqda bil hawaij, juga sama mendapatkan apa cita-cita, keinginan-keinginan. Waktu bila waktu nalu bihir rogoib. Demikian pula sahabat.
sampailah di penghujungnya wa husnul khawatim adalah husnul khatimah. Khawatim dari jamak adalah maka apapun perjalananmu selama engkau benar dalam memandang maka adalah akan wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin di kulli ma'lumillah, sebanyak jumlah makhluk yang engkau ketahui ya Allah. Maka disitulah tentang melihat. Maka itulah Allah mengingatkan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Laibun itu adalah laibah, adalah sendak gurau. Maka kalau dilihat cangkangnya dunia ini hanya sendak gurau. Tapi kata Allah adalah laibun walahun laha. Laha itu adalah segala sesuatu yang bisa membelokkan engkau. Barangkali adalah kelihatannya agama. Yang disebut-sebut adalah Allah, sebut-sebut siksa kubur, yang disebut-sebut tentang surga, yang disebut-sebut tentang Muhammad. Tapi di penghujungnya sebetulnya yang kau cari adalah makhluk. Maka hari inilah sahabat. Maka kalau tadi adalah ada orang bertanya kepada Abah Mas Ibrahim, Bah, apakah agama ada agama lain bisa masuk surga? Iyalah. Dari semua. Karena sorga itu bukan tentang sholat. Sorga tidak akan diraih dengan sholat. Sorga tidak diraih makan dengan dikir, dengan puasa, dengan haji, dengan apa. Karena itu adalah perbuatan engkau pada Allah. Tetapi sorga itu sahabat, kalian ketahuilah, berkaitan dengan akhlakmu pada makhluk. Perbuatan baikmu pada makhluk. Tanaman baikmu pada makhluk, adapun neraka kebalikannya. Maka itulah sahabat di dalam Al-Quran, seolah-olah Allah menyuruh manusia itu kaya. Allah seolah-olah menyuruh kaya orang takwa sodakoh. Berarti kan tentang berbagi, tentang bagaimana hubungan kau dengan orang lain. Dan tadi ya, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad dharra'i. Bagaimanapun keadaanmu, mau sempit maupun lapang. Muncullah hadis qudsi kata Allah, anna uhibbu ahla syakha. Aku mencintai adalah orang pemurah. Tapi aku mencintai orang kaya yang pemurah. Allah mencintai orang kaya yang pemurah. Tapi wahubbi kata Allah, lil fuqara syahi asad, tapi aku lebih miskin yang pemurah. Jadi intinya siapapun kamu, kaya atau miskin, jadilah jiwa pemurah. Kenapa Allah lebih menonjolkan jiwa pemurah bukan tentang berapa rakaat sholatmu, bukan berapa banyak dibacaan yasinmu, bukan berapa banyak umrohmu, tapi berapa baik engkau pada makhluk. Itulah maka yang harus difahami sesungguhnya. Tadi itu orang takwa, tapi kemudian tadi alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal kadiminal ghaid, yang mampu menahan marah. Marah pada siapa? Pada makhluk yang lain. Maka disinilah juga Allah mengajarkan adalah hubungan dengan makhluk yang lain. Karena sesungguhnya makhluk yang lain adalah dirimu yang lain. Kenapa kau berbagi dengan orang lain? Karena orang lain adalah bagian dari dirimu yang lain. Wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Sahabat. Maka itulah satu nama beliau al-atfu. Al-atfu adalah al-afu itu adalah satu asma Allah yang kita adalah harus mampu mentajalikan sifat al-afu itu adalah. Maka itulah 10 hari terakhir Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim. Itulah kenapa bukan afuwun rahman, bukan afuwun ghafar, bukan afuwun apapun, tapi
Afuwun Karim. Karena kalau dengan Allah maka tidak ada masalah sebetulnya. Maka kata Abah, kalau dengan Allah dari awal pun Allah sudah menghitob kamu adalah dengan walaqad karomna bani Adam tadi semua ya. Jadi walaqad karomna bani Adam, dan Allah telah memberikan karomah, kemuliaan kepada seluruh bani Adam. Maka di dalam Al-Quran sahabat, Allah itu menjamin banyak hal. Maka Abah sering sampaikan tentang adalah dalam perbuatan baik dan perbuatan buruk kita pun oleh Allah menggunakan adalah diksi yang berbeda. Tadi semua la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Abah sudah jelaskan kenapa menggunakan kata kasaba, ikta, dan kenapa Allah menggunakan wajan iktasaba. Di sini aja sebetulnya kalau Allah, karena tadi Allahumma innaka afuwun karim. Bahkan Allah dalam urusan rezeki mengatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Al-Karim sahabat adalah asma Allah yang luar biasa, yang bisa meliputi, bisa melintas kepada siapapun, agama apapun. Kalau kamu adalah memerankan peran Allah. Jadi dalam Al-Quran itu bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan zikirnya, bukan hajinya. Tetapi sesungguhnya adalah perbuatan baiknya. Maka itulah ciri orang takwa adalah sedekah. Ciri orang iman adalah sedekah. Bahkan iman yang sempurna kata Allah, analul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan mimpi kamu mendapatkan surga sebelum kau adalah melepaskan harta yang kau cintai. Karena inilah tentang rasa memiliki. Pertama, rasa memiliki hidup, serahkan hidupmu. Rasa memiliki harta, serahkan hartamu. Sampai kalau bisa kosong dadamu itu dari rasa memiliki apapun. Sembelihlah Ismailnya. Jadi kalau berdasarkan Al-Quran ada beberapa ayat Allah menjamin agama apapun, siapapun bahkan. Karena yang paling pentingnya itu adalah mentajalikan sifat Allah. Sahabat. Jadi jangan salah. Jangan kamu sandarkan. Itulah kenapa syatu'ilah di hikmah yang pertama. Min alamatil i'timadi alal amal. Nuqsanur raja inda wuzudi zalal. Ya, ciri tanda orang yang bersandar pada amal itu adalah hilangnya harap pada Allah pada saat terjadi zalal, terpleset. Sesungguhnya ini yang harus dipahami. Amal itu bukan untuk satu disandari. Amal itu ada apapun sholat, puasa, zikir hanya untuk menyaksikan fiilnya pada tubuh. Itu saja. Karena ini tentang dia, bukan tentang kau. Ini tentang khalik, bukan tentang makhluk. Itulah Allah khalik, kita sebut makhluk. Hubungan antara khalik dan makhluk, khuluk. Khuluk itu adalah akhlak sahabat. Maka baginda Nabi pun sama. Itu, kalau Allah adalah menciptakan makhluk ada untuk mentajalikan akhlak Allah. Akhlaqu bi akhlaqillah. Akhlak yang mana? Sifat Allah as-sabur, sifat Allah yang pemaaf, sifat Allah yang pengampun, sifat Allah yang penyayang, sifat Allah yang selalu menyatukan, sifat Allah adalah yang memberikan penjagaan al-muhaimin, yang memberikan selamat, keselamatan, as-salam. Merupakan sifat Allah yang kaya, al-ghani, al-mugni, ar-razak. Inilah sifat-sifat Allah yang harus ditajalikan oleh kita. Jadi daripada kata Abah ngapain sibuk, maka Abah sekarang malas adalah untuk menimpali orang-orang mensesatkan. Marilah kita pastabikul khairat. Sederhana saja, kalau amalmu itu adalah baik untukmu dan membuat engkau bahagia dan membahagiakan orang lain, it's fine. Let's do it. Lakukan caramu.
untukmu tadi semua ya. Tapi juga aku punya cara yang lain yang membuat aku bahagia, yang bisa membuat banyak orang bahagia, yang terus adalah menebarkan sifat-sifat Allah tadi. Kalau Allah menyuruh kita takhallaq bi akhlaqillah, kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsin, berbuat baiklah kamu kepada siapapun, kepada siapapun. Ahsin kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana aku berbuat baik pada dirimu, karena aku Al-Karim, yang mengampunimu, afuun karim. Ya. Itu juga yang menjadikan kita perdebatan Musa dan Baroh, sahabat. Musa seorang Rasul, 20 tahun sholat dan dikirnya didengar oleh Allah. Tetapi Baroh dikisahkan adalah manusia musyrik, apalagi yang sudah berbuat baik. Musyrik saja tuh Baroh sebetulnya. Ya, tapi dia itu pun bahasa juga hati-hati, karena saat Baroh sudah bisa berbagi. Karena Baroh itu senang berbagi, sahabat. Kayak apa namanya, siapa itu di barat itu Gus, Hollywood itu apa yang suka mencuri itu, yang pakai pedang itu, Robin Hood ya. Sama kalau di kita bajing ireng. Nah, di kita dulu ada tokoh bajing ireng, ada lagi tokoh apa namanya, si Pitung, mengambil dari yang kaya membagikan pada yang miskin. Nah, kisah Baroh juga ekstrim dalam Al-Quran. Dia adalah setiap hari adalah mengambil dari orang kaya, memberikannya pada orang butuh. Apapun yang dia miliki, setiap hari Baroh itu tidak bahagia sebelum berbagi makanan, sahabat. Jadi pahami ya. Jadi ini Abah sebagai prolog menjawab pertanyaan Mas Ibrahim, apakah agama lain berhak atas surga? Berhak. Tergantung akhlak kamu. Dari semua. Karena ini bukan tentang cara menyembah. Itulah kenapa dalam Al-Quran Allah ada memiliki dua. Yang pertama syariat. Syariatnya juga jangan kamu adalah memutlakkan syariat pandangan kamu. Karena kalau seandainya kemutlakan syariat itu adalah, Gus maaf bikin teh panas dulu ya. Adalah apa namanya, dari Nabi Adam seharusnya Nabi Muhammad adalah syariatnya harusnya sama. Ini adalah tentang mansakan, cara. Silakan cara. Makanya itulah ada perkataan wala na'amaluna walakum a'malu. Buat kamu ada. Maka demikian pula Allah mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami. Tetapi dalam dua ayat ini saja pertanyaan Mas Ibrahim ya. Dan kalau kita lihat hadis Nabi, apa kata Nabi? Sesungguhnya Yahudi nanti adalah menjadi 71 golongan, semua masuk neraka. Dan kulluhum binar illa wahidatan, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Dijawab oleh Ibnu Arabi, adalah dia yang mentauhidkan Allah, innama, yang dia yang melakukan kebaikan pada makhluk dan mentauhidkan Allah. Dia iman pada Allah, mentauhidkan Allah, menyayangi makhluk karena melihat Allah pada seluruh makhluk. Dan inilah dikatakan, itulah satu golongan dari Yahudi yang selamat. Yahudi orang yang mendapatkan petunjuk. Jangan bedakan Yahudi dan Zionis. Nah, inilah orang sekarang benci dengan Yahudi apa semua, tapi negara Arab yang mendukung Zionis bahkan dibela. Nah, inilah aneh bin ajaib manusia ini akhir-akhir ini. Kayak benar mencintai Islam dari semua. Kalau disebutkan siksa kubur aja kayak kebakaran jenggot. Tapi tiap hari ada terus melakukan perbuatan yang membuat kamu disiksa dalam kubur. Dan ini aneh bin ajaib dari semua. Ya, ngomong surga tapi tidak pernah melakukan perbuatan orang-orang yang ahli surga. Inilah yang harusnya hari ini adalah
Mari kita hidupkan. Itulah Imam Ghazali tahun 500 Hijriah, penulis kitab adalah Ihya'u Ulumuddin. Ihya'u, menghidupkan sendi-sendi agama. Karena pada saat itu sahabat, Islam itu hampir sudah kolap dari semua ya. Itulah juga adalah kenapa adalah termasuk adalah Salahuddin Al-Ayyubi minta kepada seorang ulama menulis, menyusun adalah kita berjanji untuk menyadarkan kembali, menghidupkan kembali tentang sendi agama dan adalah kepada tentang Rasulullah SAW. Jadi udahlah ya, buat siapa Mas Irfan yang mengirimkan video-video UAS yang menanggapi video abang nggak mau tanggapi ya, tadi semua ya percuma. Karena kalau bicara tentang kalau orang sudah sesat, nah itulah kesesatan itu akan nampar dirinya sendiri. Karena kebodohannya itulah yang sesungguhnya Allah sudah ingatkan, kaifa takfuruna billah, kaifa takfuruna billah. Inilah karena kalau seandainya tidak memahami tauhid, maka gagallah dalam memahami banyak hal. Nah inilah banyak dari semua ya. Tadi saya giliran 1000 kesesatan Baal, ada yang disuruh laporkan kepada MUI gitu. Jadi coba kamu seandainya coba sesatkan saya, buat MUI, saya akan bawa 1000 fakta kesesatan Ba'alwi, saya akan bawa ke MUI. Jadi semua ya. Nah, inilah ya, mari. Jadi marilah, bukan di situ letaknya. Marilah kita sekarang ini adalah meluruskan persoalan dengan baik, dengan benar. Lebih baik kita pastabikul khairat sekarang. Marilah berlomba-lomba dalam kebaikan. Terlebih lagi hari ini sahabat, di mana adalah zamannya sedang berbeda. Bismillah. Zamannya sedang berbeda dengan dahulu dari semua, maka tingkat ujiannya juga berbeda. Mas Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah saja sebetulnya Allah sudah menjawab pertanyaan Mas Ibrahim. Adalah tentang tadi ya, tadi kan kata Abah, ciri orang takwa sodako, ciri orang iman sodako, ciri orang khusyuk sodako, sama. Atau zakat tadi semua. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafidun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini semua hari ini yang mengatasnamakan kiai, ustadz, menteri agama, amanah yang berikan, amanat yang diberikan malah justru tidak amanah. Apa kamu percaya orang itu percaya dengan sisa kubur, dengan atau percaya neraka atau percaya surga? Nah, inilah harus dipahami ya. Maka inilah dalam Al-Quran juga tentang hijrah, adalah tentang harta. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim ulus sedekah. Maka tadi bahkan dalam kitab Dakhul Akbar, orang yang masuk surga pertama itu adalah orang kaya, orang dermawan, bukan syuhada, bukan ulama. Dikisahkan adalah seorang syuhada karena melihat adalah sebuah hadis yang mengatakan syuhada layak untuk mendapatkan surga. Begitu dia mau masuk, ditarik oleh malak. Mau kemana kamu? Saya mau ke surga. Dari mana kamu tahu syuhada itu mulia? Dari ulama. Kalau begitu, ulama yang harus lebih dahulu masuk surga. Begitu ulama mau masuk ke depan, ditahan lagi oleh malaikat. Siapa kamu? Saya ulama. Kenapa kamu masuk? Karena saya ulama. Dari mana kau dapatkan ilmu itu? Karena ada orang kaya.
yang membangun majelis, yang membangun ini, yang membetulkan pondok pesantren, yang kemudian dengan benar, bukan hanya sebatas dagelan tadi semua, kayak gue mangan dengan judul pondok tadi semua, ya. Karena kasus kayak gitu di Jawa Barat banyak. Ada orang tukang genteng dipoto, ada tukang ini dipoto, dimasukkan sebagai santri. Nah, santri dia cuma 17, tidak narik bos 400. Nah, inilah hari ini. Kau percaya orang kayak gitu percaya siksa kubur? Coba kau berpikir hari ini. Abah Syah itu sengaja menyadarkan, membangunkan manusia-manusia tidur. Karena dia terfokus tadi. La iba walahun. Lahun dari kata laha. Sesuatu yang kelihatan baik, tetapi ujungnya adalah bukan Allah. Itulah laha. Dan Allah mengingatkan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Lahun dari kata laha. Terkadang laha itu sesuatu gerakannya kelihatannya akhirat tapi dunia. Maka inilah kita tidak boleh tertipu mana dunia mana akhirat. Masjid bisa dunia, pesantren bisa dunia, sekolah bisa dunia. Tapi kamu bikin PT, pabrik bisa akhirat. Tergantung innamal amalu binniyat. Tergantung apa yang jadi misi kau. Itu saja. Jadi dunia dan akhirat itu bukan fisiknya, tetapi itikadnya. Allah atau bukan Allah, itu saja. Pada saat bukan Allah tujuannya dunia, walaupun masjid, walaupun pondok, walaupun apapun. Tapi sekarang kan Allah ditipu sekarang ini. Seolah-olah judulnya kayak untuk Allah, tapi nampak di permukaan makhluk adalah hanya sebatas gibin yang hanya dipikirkan adalah hanya dunia sesungguhnya. Maka dalam surat ini saya Mas Ibrahim nanti silahkan buka sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jelas ayat ini. Innal ladzina amanu, dan orang-orang beriman, Allah menghitungnya adalah iman. Siapapun dia, Hindu iman, Buddha iman, Kristen iman. Siapapun beriman pada Tuhan. Tapi tadi kan banyak juga orang kita. Waminan nasi mayyakulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Tapi dia tidak beriman pada Tuhan. Buktinya tidak beriman apa? Menyebut-nyebut nama Allah. Tapi berani melawan Allah. Semua ya. Menyebut-nyebut nama Rasulullah. Tapi tidak menyaksikan Muhammad pada segala apa yang nampak. Pada Adam, segala Adam di alam dunia ini. Nah inilah ya yang harus dipahami. Jadi di ayat ini orang-orang alladzina walladzina hadu adalah orang Yahudi, wan nasara dan orang Nasrani, wasabiin orang Sabiin. Apapun dia, Majusi, Sabiin itu. Man aman dan iman pada Allah. Iman pada apa? Tadi kata Allah, innama ilahukum ilahu wahid. Maka sesungguhnya apa namanya, manusia-manusia itu selama berbuat baik. Jadi intinya bukan ibadahnya, tetapi adalah samroh buahnya itu. Maka itulah baginda Nabi bersabda adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat, bukan sebaik-baiknya manusia yang banyak tahajud. Sebaik-baiknya bahasa yang bahasa duha. Sebaik-baiknya duha tahajud adalah perhiasan dari orang yang sudah berbuat baik. Bukan sebaliknya. Jadi jangan dibalik dengan pola-pola mereka. Tanpa sholat, tanpa ini, tanpa itu. Seluruh amal ada terbuang. Pada Allahnya sendiri mengatakan.
Bahkan di dalam ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah salatnya bagi pendusta agama yang dia ngomong Allah, yang ngomong Rasulullah tapi bahil. Ya itulah. Maka itulah juga termasuk surat Muhammad 38 tentang Allah mengisahkan akan digantinya satu kaum karena bahilnya, karena pelitnya, kata Allah. Karena itulah sesungguhnya kepelitanmu itu, kata Allah, sesungguhnya adalah akan berakibat pada dirimu itu. Dan itulah tentang kisah diinisiasi tentang Persia, tentang Iran hari ini yang sedang melawan Tuhan, mengorbankan hartanya, tenaganya, jiwanya. Yang lain cuma penonton saja. Allahu Akbarnya hanya ucapan saja. Semua. Kita tidak bisa berdaya sebagai orang. Tetapi kita bisa berbuat banyak hal yang bisa kita lakukan hari ini. Mari satukan umat. Tadi semua ya. Jadi maaf ya. Jadi kalau Abah menemukan 11 ayat dalam Al-Quran. Justru orang-orang Allah itu di penghujungnya samroh. Ya sama aja kan. Kamu juga menanam apapun ujung-ujungnya adalah panen. Menanam ikan ujungnya panen. Menanam jagung ujungnya panen. Apa samrohnya? Karena tadi syariat adanya pohon. Maka tadi, kalau syariat itu pohon, berarti sholat itu pohon. Zakat itu pohon. Haji itu pohon. Terus samrohnya apa? Buahnya itu akhlak. Apa? Pada saat engkau sudah menyayangi makhluk lain. Jangan dibalik. Maka inilah Allah juga ingatkan kepada kita. Innal ladzina amanu, siapa yang iman. Iman itu bukan ucapan, tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Berbuat, duit. Maka kata apa? Kata syukur itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah itu perhiasan orang bersyukur. Tapi syukur itu pada saat kamu sudah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Pada saat engkau sudah mentajalikan sifat Allah. Al-yadul ulya khairun min yadi supla, kata Nabi. Yadullahi, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya apa? Artinya tangan yang senantiasa ingin memberi, berbagi. Karena hidup ini tentang melepaskan pengakuan pada apapun yang kau miliki. Berbagi ilmu, berbagi tenaga, berbagi apapun. Maka buat sahabat-sahabat besok yang ikut Abah bedah rumah, bedah majlis, dan juga bedah, insya Allah di adik kita juga ada 3 pekerjaan di Sukabumi ini. Ada 2 pondok. Tadi semua minimal kalian lakukan dengan tenaga. Saya tidak mampu bah dengan uang, tenagalah. Tapi paling tadi surgamu adalah tenaga juga. Maka inilah susah juga diomongin bagi orang yang sudah ngerti kelahiran kembali. Panenmu hari ini adalah tergantung kebaikanmu pada makhluk di kehidupan yang sebelumnya. Terserahmu, percaya atau enggak. Percaya atau tidak. Surga itu adalah hasil perbuatan baikmu pada makhluk. Ingat. Ya. Karena tadi, kalau syariat itu pohon, maka ibadah-ibadah mahdoh itu pohon. Berarti kalau begitu adalah instrumen, bukan tujuan. Tujuannya apa? Justru tadi buah. Apa buahnya? Akhlak. Bagaimana akhlak? Akhlaqu bihalaqillah. Allah itu menyayangi tanpa syarat. Allah itu memaafkan tanpa syarat. Allah itu adalah selalu menyatukan tauhid. Allah itu selalu memberi. Dan Allah itu selalu ada tangan di atas daripada tangan di bawah. Kan begitu. Itu syariatnya. Nah, tarikatnya adalah merupakan cabangnya. Adalah untuk menyambungkan syariat
syariat dibawa kepada thariqat, pada hatimu, untuk menyaksikan apa yang kau lakukan dengan tubuhmu pada syariat tadi sebenarnya adalah sedang menyaksikan asma Allah pada hatimu. Nah, itu bukan justru adalah menjual adalah syariat bututmu, menjual syariat tololmu, syariat yang tidak tersambungmu. Bangga-bangga dengan merasa menyesatkan orang lain. Inilah yang hari ini yang terjadi. Nah, maka marilah, maka disinilah kita, mari di ayat ini juga jelas, wan amana billah wal yaumil akhir, yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, kemudian wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Ya, melakukan amal soleh mereka itu adalah ya, kemudian mendapatkan pahala dari sisi Tuhannya. Maka tadi kata Nabi, Yahudi menjadi 7, kulluhum binar, 1. Siapa dia? Yang tauhid. Karena orang tauhid itu adalah orang yang pasti punya kesadaran. Kesadaran siapa? Karena bilang sadar itu adalah jiwa. Berarti orang tauhid, orang yang sudah sadar dia tidak ada. Yang sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun. Di mana disebut sesat? Wong dia tidak pernah merasa memiliki hidup. Wong dia tidak pernah merasa memiliki amal. Wong dia tidak pernah bisa. Tetapi sahabatku, wahai saudaraku yang merasa paling benar, yang selalu mesesatkan orang lain, ketahuilah dengan cara inilah kami justru bisa Tuhan menggerakkan tangan ini berbuat baik, menyayangi, memaafkan, mencintai. Ini semua urusan agamanya sebagai ikuti Tuhan. Lakum dinukum waliyadin walana amaluna wala, urusan dia. Kan Allah sudah menghitab begitu. Adapun kaitannya dengan sholat syariat, bukan untuk dijual sholat syariat itu. Tetapi bagaimana min asyari sujudnya. Tapak buah setelah sujudnya itu. Maka itulah Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladina ma'hu asyiddau ala kufar. Ruham itu menyayangi. Ruhamau bainahum tarahum ruka'an sujada, selalu ruku dan sujud. Hormat kepada apapun. Tunduk patuh pada Allah itu ruku dan sujud. Tadi ya, tadi Bus kayaknya ada tamu di depan ini ya. Ini di decline dulu, dimatiin. Ruka'an sujada yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Ya, tadi semua ya. Marilah mencari keridhaan Allah. Kita ini hanya sebata-bata mardatillah, mencari keridhaan Allah dengan menjadikan diri kita adalah hamba, sahabat ya. Maka jelas di ayat ini adalah siapapun yang melakukan Yahudi, Nasrani dan orang-orang beriman Yahudi, Nasrani, kemudian dan orang-orang Sabiin adalah siapa saja, bahkan Allah menyebut siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta melaksanakan kebajikan. Kebajikan yang mana? Ternyata orang iman sodakoh, orang takwa sodakoh, orang ini hijrah sodakoh, orang khusyuk sodakoh. Iman yang sempurna adalah sodakoh. Tadi semua ya. Jadi jangan dibalik sahabat ya. Jadi ingat, syariat itu pohon. Buahnya itu adalah pada saat kamu sudah bisa berbagi dengan sesama. Itulah samroh. Pak Khalid adalah ahli pertanian. Itu menanam melon. Apakah Pak Khalid itu syariatnya hanya menanam pohon atau mengharapkan buah? Pasti mengharapkan buah yang manis, yang harum, kalau bisa besar. Itulah samroh. Maka sholatmu, puasamu, dikirmu, hajimu, umrohmu, sebetulnya ada instrumen. Islam, iman, ihsan itu alat untuk mencapai tujuan. Tapi tujuannya adalah
mentajalikan sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaqillah. Allah yang selalu melihat makhluknya dengan pandangan yang baik. Allah yang memaafkan semua kesalahan makhluknya. Allah yang selalu adalah memberi kepada segala makhluknya tanpa diminta. Allah yang selalu mengampuni. Maka dikatakan Afuwun Karim adalah dia memaafkan tanpa kamu minta. Inilah yang harus dipahami di penghujungnya. Dan demikian pula adalah bagi akhlak pada Rasulullah. Karena Nabi Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kita harus berakhlak Allah dan berakhlak Rasulullah. Itulah samroh. Maka surga bisa diraih oleh siapapun yang berbuat baik. Ya. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, siapapun. Karena surga itu berkaitan dengan tanaman. Oh, Pak Halid bawa melon, karena nanam melon. Kalau Pak Halid besok nanam ganja, pasti panennya ganja. Maka itulah tadi. Di penghujung akhir perjalanan apapun, ada akhirat. Orang menanam melon, dunia. Akhirnya akhirat. Di akhir itu selalu ada samroh, buah. Tinggal buahnya untung apa rugi. Maka setiap penghujung itu adalah akhirat. Maka yang disebut akhirat itu akhir. Akhir hidupmu, akhirat. Akhir perjalanan dagangmu, akhirat. Akhir perjalanan kerjamu, akhirat. Akhir perjalanan apapun yang namanya akhir, maka selalu ada surga dan neraka. Itulah tentang surga dan neraka. Tetapi yang kalau misalkan dari ayat ini jelaslah Allah surat. Demikian pula senada di dalam surat Al-Maidah ayat 40 pun sama. Innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka demikian pula ayat ini menjamin orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen, orang Sabi'in, siapapun bahkan kata Allah, selama kamu ahsin kama ahsanallahu ilaika, maka kau akan meraih surga. Karena tadi, kenapa orang-orang sekarang saling atau teriak ke surga? Karena dia masih surganya surga negeri dongeng. Padahal surga adalah kenyataan kehidupan pada saat engkau sudah kembali. Maka tanaman-tanaman, itulah kenapa Nabi bersabda, ad-dunya adalah mazra'atul akhir. Ad-dunya mazra'ah, dunia itu ladang. Maka berarti akhirat itu panen. Dunia itu ladang. Pada saat kau tanam, itulah ladang. Pada saat di penghujung perjalanan ada panen. Maka dari tanam sampai panen, maka ada penyemprotan, ada ini, ada pembersihan doni mildu, ada embun jelaga, di atas daun ada doni embun tepung di bawah daun. Itulah zikir jahar dan zikir hobi. Kenapa? Kotornya adalah kolbu luar dan kolbu dalam. Kalau tidak, maka akibatnya fotosintesis tidak terjadi. Fotosintesis tidak terjadi, maka tidak akan menghasilkan adalah stomata, di situ tidak akan menghasilkan untuk calon-calon buah sahabat. Jadi kalau begitu bukan masalah amalnya, bukan masalah nanamnya, tapi bagaimana proses itulah kenapa ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Maka sehebat apapun bibit yang kau tanam, bibit yang kau tanam sudah bagus, bibit tauhid. Tapi pada saat kau tanam tidak mengerti, maka sama seperti kau beli bibit unggulan yang luar biasa, kau tanam di ilalang yang sangat tinggi, maka seberapa banyak pun kau berikan pakan, berikan pupuk, maka yang tumbuh adalah ilalangnya. Maka inilah kenapa Nabi Adam diperingatkan. Fatalaqa Adam kalimat Rabbi, ditalkinkan oleh Allah
supaya Adam bisa berjalan kepada Allah dengan bimbingan Allah, sahabat. Pertanian mengajarkan kepada kita begitu gamblang. Di penghujungnya ada surga dan neraka, ada panen dan tidak panen. Ada panen yang membahagiakan, ada panen yang tidak membahagiakan. Maka kata Abah, surga itu bukan tujuan. Surga itu hanya rest area. Setelah engkau lelah, capek, menanam, beramal, engkau harus mendapatkan dulu. Tapi harus lanjutkan lagi perjalanan. Karena hidup adalah beretape-etape, sahabat. Itulah kemarin Abah sudah jelaskan tahlilan. Kenapa ada 3-nya, ada 7-nya, ada 40-nya, ada 100-nya, ada 1000-nya. Itulah tentang perjalanan arwah, sahabat. Tadi semua, ya. Maka hari ini, ya tentu saja hari ini manusia, bahkan jangankan yang lain, Islam aja bisa neraka. Karena hari ini kamu tanamkan bibit yang bagus, tapi kamu tidak rawat. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus dipahami. Maka kata Abah, selama hatimu mati, sama seperti ayam mati dikasih pakan yang terhebat sekalipun, maka neraka bagi ayam itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Walaupun bibit unggulan yang luar biasa, tapi tetap saja kau kasih pupuk NPK yang terbaik dengan NPK 16 atau bahkan 20 atau K-nya adalah 20, N-nya misalnya 15, tetap saja selama mati ada doni, embun jelaga dan embun tepung, maka tidak terjadi fotosintesis pada dadamu. Maka tiadalah samroh itu. Jadi sekali lagi, maka itulah baginda Nabi bersabda, Yahudi menjolongan kulluhum finnar kecuali satu. Siapa yang satu? Tadi, yang menjaga tadi. Yang menjaga donimil dunia, yang memberikan pupuknya dengan benar, membersihkan ladangnya, menghidupkan pohonnya, jangan sampai mati. Dan membutuhkan ilmu. Maka itulah sesungguhnya kita harus mengenali diri, kata Abah juga. Bertani pun harus mengenali diri. Tanaman jenis A butuh apa? Berapa kalsium dibutuhkan, berapa mangan zinc dan sebagai unsurnya. Berapa K yang dibutuhkan kalium. Berapa P fosfat yang dibutuhkan. Maka pada saat kau kasih TSP jangan sampai double. Akibatnya adalah daun adalah tebal, pletot-pletot, sehingga gagallah proses fotosintesa. Atau sebaliknya unsur K-nya udah tinggi, hantam lagi dengan KCl, maka engkau adalah akan bayi, akan siap-siap adalah hamil, baru umur 2 minggu sudah keluar bunga. Ini kan sama sebetulnya antara kita dengan proses tanam. Kenapa? Itulah Nabi ad-dunya majro'ah. Dunia itu kebun. Karena berkaitan dengan bercocok tanam. Itulah kenapa kafir, kata kufar. Juga karena bercocok tanam. Kenapa istilah kafir tertutup, tertuju kepada petani yang selalu menyimpan biji dalam tanah. Karena dia menutup dirinya. Kembalikan juga tentang pertanian. Kenapa? Karena samroh buah itu adalah sama. Karena di pertanian nanam duren harus ada buah duren. Nanam melon harus ada buah melon. Nanam padi harus ada buah padi. Jadi intinya bukan sholat puasa zikirnya, bukan syariatnya, tetapi bagaimana samroh yang harus kita dapatkan. Sampailah kita adalah bermanfaat buat makhluk lain. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu kalau menurut Abah. Jadi hari ini daripada kita saling mensesatkan, saling menyalahkan tentang cara, lihat saja. Kalau menurut saya, menurut Abah, adalah jemaah MDNH justru sekarang sedang panen samroh. Kalian yang teriak-teriak masih mau menyebutkan sesat dan lain sebagainya, baru nanam dan belum tentu lagi berbuah. Dan hari ini sudah kita saksikan
Kalau cara kalian itu sudah benar, dengan cara itu sudah Watrik Menteri Agama 4 sudah bermasalah. Inilah yang harus dipahami. Mari kita tadi bukan merubah akidah, tapi merubah tatanan. Sambil menyadari, saya ini butuh hara apa nih untuk saya berjalan supaya saya samroh, saya panen saya adalah memuaskan. Akhirat saya memuaskan. Itulah Nabi selalu bersabda, ad-dunya adalah majratul akhirah. Nah, demikian pula Nasrani menjadi 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Islam 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Siapa dia? Innama ilahukum ilahu wahid. Yang nanya, kalau gitu Abbas itu Islam yang mana? Islam tauhid, bukan Islam on kayak kamu. Yang ngaku-ngaku Islam, tapi tidak pernah berserah diri. Ngaku-ngaku Islam, tidak pernah merasakan selamat dan bahagia. Bagaimana kau ngaku Islam? Samrohnya tidak ada. Maka disinilah, maka sederhana kalau bagi Abah. Hidup kita akan mati kok. Kita buktikan di hadapan Allah nanti. Kalau caramu benar, salahkan ke saya semua. Dan saya menampung kesalahan kamu semua. Tetapi saya memaafkan kesalahanmu walaupun barangkali saya benar. Ya, karena kalau seandainya ahli hakikat menentukan benar dan salah itu bukan kama pola, tapi apa yang dilihat mata batinnya, dirasakannya, dibuktikannya. Dan bicaranya pun bukan tulisan mati yang bisa dirubah-rubah orang, tapi langsung dengan musonibnya. Itu bedanya ahli hakikat. Ahli hakikat, kalau kalian baca kaji kitab yang barangkali sudah diacak-acak, tapi ahli hakikat tidak, sahabat. Dan pada dasarnya seluruh makhluk-makhluk Allah yang hidup, dia tetap hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Masih hidup. Hari ini semua masih hidup. Ya. Prabu Siliwangi pun masih hidup, percaya nggak terserah. Tadi Ratu Sima pun sudah muncul lagi, masih hidup, masih ada. Apakah kira, nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana nabi-nabi masih hidup? Kenapa Abu Surat Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Sulaiman. Kira-kira Assalamualaikum itu kan mukhatab, bukan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum, sahabat. Nah inilah yang susah, kata Abah, ya memang. Inilah urusan seperti ini, nggak ada pengadilannya. Allah lah pengadilannya. Maka mari kita sama, tempatkan Quran di kepala kalian semua. Dan saya siap menempatkan Quran di kepala saya. Karena segala sesuatu itu adalah secara hakikat itu sudah isbatul yakin, itu nampak nyata, jelas. La raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi semua itu saja. Jadi Kang Uwas nggak usah nyesat Abah Syed. Tenang saja. Apapun kesalahanmu, kalau seandainya, mari kita buktikan di hadapan Allah. Sederhana. Lu mati, gua juga mati. Semuanya. Mari kita buktikan di pengadilannya. Tetapi jangan sampai umat dibuat bingung. Karena hari ini umat sedang tidak siap menghadapi kehidupan hegemoni teknologi yang ada. Sementara ulamanya masih banyak oon. Inilah persoalan semua ya. Akibatnya mereka judi, korban judi online, korban slot. Sholat itu sudah sholat oleh kalian, tapi tetap saja akhlaknya tidak ada. Korbanlah mereka. Terjadilah kemiskinan yang merata dari semuanya. Bahkan akhirnya didoronglah dengan MBG dari semua. Jasadnya dikasih makan, jiwanya tetap mati. Inilah persoalan ya. Itu saja barangkali kalau bagi Abah Syed itu nggak ada urusan. Karena hidup Abah untuk Allah, takut hanya pada Allah, benar bersalah tentang
tentang dia dan bertanggung jawab di hadapan dia dari semua, maka bagi Abah sederhana. Marilah kita hidup nikmati semua. Marilah terus tebar. Jadi oleh karena itu tetap bagi Iwan-Iwan MDNH dimanapun berada, kalau seandainya sudah apa yang sudah Abah contohkan ini, maka teruskan perjalanannya bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di Kalimantan, di Sulawesi, dimanapun. Tolonglah siapapun, agama apapun, siapapun, makhluk apapun, nggak usah pilih-pilih agama. Ya, inilah sebetulnya Nabi Muhammad sudah mengingatkan, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah, pada orang kafir Quraisy. Ini semua ya. Wa ta'addu mahabil azal, berbangga-bangga dengan keturunan. An-nasu li Adam, manusia itu dari Adam, wal Adam min turab, Adam itu dari tanah. La fadla li arabiyin ila zamin, wala fadla li aswada ila ahmar, illa bittaqwa, kecuali yang telanjang. Telanjang. Takwa itu bukan menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, tapi adalah telanjang. Siapa yang menjalankan yang diperintah, siapa yang menjauhi yang dilarang. La tataharaku zarratun illa biidnillah. Sahabat, itu saja barangkali bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi Mas Ibrahim, artinya kalau berdasarkan Al-Quran, siapapun kamu yang berbuat baik pada Allah, mencerminkan akhlak Allah, maka itulah dalam Al-Quran iman sedekah, takwa sedekah, hijrah sedekah, khusyuk zakat. Banyak dalam Al-Quran itu tentang berbagi, bahkan kata Allah, wabdagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang sudah Allah adalah karuniakan pada dirimu, jadikan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana caranya? Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah. Karena Allah itu adalah tadi, maka itulah Allah di alam dunia ini hanya tentang luluberan Asmaul Husna, maka di dunia ini hanya tentang adalah bagaimana Allah mentajalikan sifat-sifatnya. Nanti setelah kamu mati, bagaimana kalau sudah mati? Ya tahlilkan lagi, karena tahlil itu bagus. Satu, kamu punya hak lepas dari dosa dengan hak adami, sahabat. Karena nanti yang menjadikan sebab neraka itu banyak sumbernya disebabkan karena dosa dengan sesama hak adami. Ingat itu. Ya, bukan dengan Allah. Allah itu Raufur Rahim. Allah itu Afuun Karim. Kalau sudah Allah mengatakan Karim, Allah mengampuni tanpa kamu minta. Kalau untuk Allah, karena dia tidak akan menyiksa dirinya. Kamu adalah dirinya pada wujud Muhammad, pada rupa Adam itu. Tinggal si Adam itu mau tahlil enggak? Nah itu. Artinya tahlil itu mau rojiun enggak? Itu tahlil itu. Ini gue ngomong tahlil, ngomongnya mati melulu. Ini yang harus dipahami. Dan ini yang harus kita. Dan ini sudah Abah pelajari. Karena kita dibelokkan oleh senokor-gronya. Sehingga kita kehilangan jejak. Kehilangan rasa agama ini. Kehilangan cinta agama ini. Inilah yang harus kalian pahami. Karena ada si Sangkuni dari negara Gandhara. Nah itu. Kamu harus ngerti. Yang dia punya ardi namanya Gandhari. Tukang adu domba. Urusan agama lah, urusan ini. Tapi sayangnya karena tadi. Negara Astinapura itu sudah kedatangan tadi si Sangkuni dari negeri Gandhara. Itu. Cek kamu sekarang di mana tuh negara Gandhara itu, masih ada sekarang itu negaranya. Dan masih banyak orang-orang yang tertinggal di sini karena Sangkuni akan melahirkan Sangkuni. Karena manusia itu lahir sesuai dengan tadi kondisi kesadarannya, sahabat. Kondisi kesadarannya Sangkuni, dia terlahir kembali sebagai Sangkuni. Tuh, pahami oleh kamu. Inilah kenapa harus ada tahlil. Adapun tahlil yang dibaca juga. Maka kenapa Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita dalam kitab Qiyanatul Talibin, ayo luruskan tahlil kita.
Karena kalau Abah sih sudah membuka, ternyata Imam Syafi'i pun difitnah yang berkaitan dengan mazhabnya. Ini yang banyak orang tidak paham. Dari semua ya. Banyak dalam banyak perkara. Dari semua. Karena hidup kita udah 1000 tahun. Hari ini aja kita gambar, kita bisa dirubah oleh AI. Hari ini pun kita bisa kata-kata Abah dipotong-potong ganti dengan suara AI. Tuh, bayangkan oleh kamu. Kehidupan sudah 1000 tahun lebih. Bagaimana itu amalia sampai pada kamu? Udah jadi amalia apa itu? Itulah kalau syariat saja. Kamu tidak menyadari hakikatnya sudah dicabut dari jiwamu. Kamu tidak menyadari itu sebetulnya, saudaraku. Karena setiap kiai yang datang ke Abah, ujungnya taslim kok. Mengerti kok. Ya. Bahkan orang yang paling profesor ahli Quran nangis di hadapan Abah setelah Abah buka. Dan beliau itu cerdas, tapi terjebak tadi kamakola kila yang kamu tidak verifikasi kitab-kitabnya, sehingga kamu sendiri sekarang akan bingung nanti ke depan, akan makin bingung nanti. Kalau hari ini tidak move on, maka nanti makin ke depan makin bingung. Karena teknologi akan membukakan kebohongan-kebohongan yang sudah dikubur dalam, baik di Nusantara maupun di dunia ini. Tentang Allah, tentang Muhammad, tentang Amalia, tentang sholat, tentang syahadat, sholawat, dan lain sebagainya. Banyak amalia yang harus kamu. Jangan percaya omongan Abah. Kamu lakukan verifikasi. Maka itulah Abah untuk mengembalikan spirit manusia hari ini. Begitu kata Abah, siksa kubur itu. Nah, kamu kan beriak. Nah, artinya, alhamdulillah sekarang muncul video-video yang maki-maki Abah dari kiai. Alhamdulillah, bagi Abah itu senang. Artinya apa? Dia mulai belajar lagi ke belakang. Ya karena itulah, kamu akan bangun dari tidurmu. Yang selama ini bikin pondok, cari duit. Bikin ini, cari duit. Dakwah, cari duit. Cari duit, cari duit, cari duit. Tiba-tiba begitu dibangunkan sedikit, kamu dicubit sedikit oleh Abah Setu. Teriak semua, alhamdulillah kata Abah Setu. Walaupun bagi Abah untungnya udah mati, gak ada masalah gitu. Yang penting kamu bangun dari tidur. An-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur ketika dia bangun dari mati, dia bangun dari tidurnya. Salah kamu karena kamu tidak mengerti bagaimana harus tahlil. Nah, doa pada tahlil itu baik, sahabat. Ya, karena doa itu memberikan spirit pada si ruh. Karena nanti lihat dalam kitab Daqaiqul Akbar, manusia itu ruhnya, jiwanya tidak akan meninggalkan rumahmu sampai 40 hari. Ya, itulah kenapa harus ada 40. 3, 7, 40. 3 dan 7 menyerahkan tadi. Kalau orang sana adalah badan sarira. Kalau orang Hindu, kalau orang kita sama sebetulnya. Menyerahkan sifat a'yan khoraziyah. Sama saja. Kita menyebutnya adalah sifat adab, pengakuan. Karena kalau tidak dilepaskan di cangkang luar ini, nanti pada saat di sukma, si sukma itu, si jiwa itu akan membawa catatan-catatan buruk. Wanaktubu maqaddamu wa asaruhum. Kamu akan bawa lagi ke sini. Itulah fungsinya tahlil. Maka Abah sarankan selalulah kalian adakan tahlil, tapi tahlilnya dengan cara yang benar. Pelajari lagi bagaimana kitab I'anatul Talibin. Bagaimana juga di Al-Risalah. Bagaimana dalam Tuhfatul Muhtaj Imam Nawawi. Karena beliau adalah orang-orang yang dijadikan pentarjih daripada mazhab. Kalau kalian bermazhab gitu kan semua ya. Jadi jangan sampai kamu bermazhab Syafi'i tapi sebetulnya memfitnah Syafi'i. Nah, hari inilah orang Wahabi menghina orang NU gitu kan tadi. Dan akhirnya apa yang diserangnya? Diserangnya dengan kitab Imam Syafi'i sendiri tentang tahlil dan lain sebagainya. Maka hari inilah, maka nggak usahlah merasa paling benar. Maka kata Abah, mari berjalan dalam hidup ini untuk benar tanpa merasa paling benar. Marilah kita berjalan dalam hidup ini untuk baik tanpa merasa paling baik. Marilah kita tuntut ilmu dalam hidup ini tanpa merasa berilmu. Itulah kenapa dari awal harus tahlil. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun.
la mutakallimun la maujudun bihaqi ilallah, serahkan. Tuh. Jadi sahabat ya, mungkin kita fokus saja tentang tahlilnya. Kenapa 3 dan 7? Karena kamu harus menyerahkan A'yan Khoraziah. Jadi pada saat hidupnya ada almarhum ini tidak mampu menyerahkan, maka didikirkan. Tapi kata Abah ya tadi, maka perdebatan sekarang ini tentang tahlil bukan masalah bid'ahnya, tapi masalah ulama dulu pun sudah debat sebetulnya tentang tahlil. Tapi yang didebatkan itu tentang nyampe atau tidak nyampenya. Dan banyak yang mengatakan tidak nyampe. Itulah kenapa sahabat kita ya Wang Wahabi menggunakan dalil dari Abu Hurairah. Dari idamat tabnu Adam in koto amaluhu. Tuh. Ila min salasin. Ya sodakotin jariyah. Betul. Dia memang apa yang nanti yang disebut surga itu. Nah makanya nanti rest area surga dan neraka itu bukan karena agama, bukan karena identitas, bukan karena apa-apa. Perbuatan baikmu sendiri. Neraka itu juga sama. Neraka itu adalah hasil perbuatanmu. Apa yang akan kau nikmati di rest area itu tergantung perbuatanmu pada manusia, bukan pada Allah. Ingat itu. Dengan Allah mah Tuhan mah udah beres. Tuhan mah tadi yang menjadi persoalan. Maka kata Allah, kunalika di tempat itu tablu, kamu akan menerima kullu nafsin bima aslafat. Tiap-tiap jiwa akan menerima pembalasan sesuai dengan apa yang pernah ditanamnya. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah idza zulzilatil ardu, itu Abah sering ungkapkan berkali-kali, bukan kiamat kubro. Karena kiamat kubro ini kamu harus pahami lagi ya. Hancurnya bumi ini sekarang udah ditemukan dengan alat arkeologi, dunia ini sudah lama gitu artinya. Maka akan direvisi kisah Adam, akan direvisi banyak hal yang berkaitan ruang dan waktu. Maka Allah siapkan hari ini ilmu arkeologi, ilmu filologi, ilmu antropologi, ilmu sosiologi. Itu Allah yang menyiapkan supaya kamu lebih paham tentang siapa dirimu. Bagaimana hubungan dirimu dengan manusia lain. Bagaimana hubungan dirimu dengan Tuhan. Bagaimana hubungan dirimu dengan alam. Itulah ada hablum minallah, hablum minan nas, ikatlah hablum minal alam. Nah, orang yang menguasainya disebut ulama gitu. Maka tafsir tarif ulamanya dirubah, bukan bisa baca kitab kuning ulama. Nah, itulah karena innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu bukan yang baca kitab kuning saja, atau bukan hanya baca weda saja, bukan hanya baca Injil saja yang disebut ulama, yang disebut rahib itu. Yang memahami hukum alam. Maka Allah sebut Rabbul Alamin. Robnya alam. Berarti Tuhannya alam. Maka itulah kenapa Tuhan berkata tentang tubuhmu, inna rabbaka hartu binnas. Tuhanmu itu pada dirimu. Tuhan, nah, bedakan lagi Allah. Itu ini orang Islam pun bedakan Tuhan, Rob, dan Allah pun masih bingung. Oh, kenapa Allah itu tidak ada jamak, tidak ada mufrad, apalagi jamak. Kenapa Rob itu ada jamak? Ya, Allah menyebutnya Rob, Arbab, kami. Tuh. Gak ngerti lagi di situ. Itu persoalan lagi kan tadi semua. Karena belajar agamanya adalah nanggung, bukan ke dalam, tapi keluar. Sebentar di luar sudah banyak dipalsukan, informasi palsu. Maaf sahabat, karena Abah sudah pernah diundang ke Ilyas Cipasung 20 tahun yang lalu, sudah kita bahas, ada 100 lebih kitab pesantren yang sudah diacak-acak dalamnya. Cobalah hari ini kamu cari, kata Abah juga. Ya, Ihya sudah 4 versi sekarang. Silamu Taufik sudah 7 versi. Silahkanlah kamu. Kitab Batubari, Bulughul Maram, semua ya. Yanatu Thalibin. Ada hati-hati juga di dalam Safinah, ada dalam Takrib, ada Kifayatul Akhyar. Kan saya udah pelajari lah semuanya. Kata saya juga. Kalau soal fikih mah saya udah pelajari semuanya. Termasuk perbedaan 4 mazhab, saya udah pelajari. Maka dulu Abah saya itu lebih kenal sebetulnya tukang baca fikih. Ya.
Maka kitabnya dua lemari fikih semua. Itu dari mulai Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah semua saya pelajari semuanya. Nah, inilah sampailah natijah. Setelah itu baru saya masuk ke Al-Quran. Saya buktikan pada Al-Quran. Dari hadis-hadis yang ada, dari kitab-kitab yang ada, saya uji di Al-Quran. Ternyata banyak yang berseberangan dengan Al-Quran. Sudah jauh meninggalkan Al-Quran. Itulah barangkali Nabi Allah berfirman, karena ungkapan Rasulullah, waqala Rasulmu berkata tadi, ya Rabbi inna qaumi hadattakhadu hadal Qur'ana, itulah hari ini sahabat ya. Dan juga makanya di dalam surat Yasin diturunkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainah, itulah wa naktubu itu. Ada asar yang kamu lakukan, itulah yang akan mendapatkan kamu rest area surga atau neraka. Seberapa baik sih kamu pada orang? Nah itu. Seberapa menyayangi. Jadi intinya surga neraka itu tentang hubunganmu dengan orang. Tuh. Pada alam, pada orang. Pada alam kamu hancurkan pohon-pohon, datanglah neraka. Pohon itu ngasih neraka. Tuh. Pada pohon kasihlah pupuk. Kasihlah buah dia padamu, surga. Jadi tergantung. Maka surga dan neraka itu perbuatan dirimu. Sebetulnya harus dipahami. Maka inilah yang harus kita tahlil tadi semua. 3-7 mengembalikan tubuh. 7-40 kembalikan. Kalau di dalam Hindu disebut dengan apa namanya, lingga sarira. Selingga sarira. Artinya adalah asma, hatimu. Berkaitan dengan pikiran. Kalau tadi dengan tubuh yang fana, sekarang masuk ke alam pikiran. Tuh. Maka kita ini adalah semuanya pikiran itu tergantung pada dadamu. Nanti masuk lagi ke dalam, masuklah kamu ke rumahnya. Itulah kata miskat. Masalu nurihi kamiskat. Cahaya Allah dan kamu itu miskat. Hanya cahaya satu arah. Artinya dari Allah saja. Maka kamu di belakangnya kegelapan. Kamu terhalang oleh dirimu sendiri. Tadi karena nggak ditahlil. Nggak ditahlil. Tadi semua. 7-40. 3-7, 7-40, barulah 40 ke 100 itu disebut dengan lingga sarira. Kalau bahasa orang Hindu, kita sudah kembali kepada ruh. Syariat untuk jasadmu, thariqat untuk hatimu, hakikat untuk ruhmu. Nah, kalau sudah ruh, semuanya wujuhu yauma idin nadhirah. Nggak ada lagi perbuatan tubuh, sahabat. Ya. Maka marilah terus berbuat baik, memaafkan, menyayangi, karena ini akan menjadikan dampak. Apapun yang kau beri, maka berbalik pada dirimu. Itulah Allah ingatkan pada saat engkau meminjamkan hartamu, mengeluarkan harta sodakoh. Tadi ibaratkan sebuah biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Nah, orang-orang yang kaya hari ini adalah orang-orang yang pemurah dulu. Ingat itu. Orang-orang yang kaya hari ini adalah orang-orang yang pemurah dulu, yang suka memberi. Maka hari ini alam, tanah memberimu, angin memberimu, air memberimu, orang memberimu, malaikat memberimu. Semuanya. Jadi orang-orang yang hari ini sugih, orang-orang yang suka memberi. Maka itulah kata Allah. Orang takwa sodakoh, orang iman sodakoh. Iman sempurna lantanul biro sodakoh. Ya. Kemudian juga orang khusyuk sodakoh, orang hijrah sodakoh. Karena semuanya kamulah yang akan memanennya kembali. Tadi semua. Kau nanam bayam hari ini, maka akan panen kehidupan bayam. Kau cubit hari ini, kau akan dicubit kemudian. Karena wanak tubuh maqaddamu wa asarohum. Adapun kembalinya orang-orang yang sudah tahlil pada saat itu cepat, sahabat. Akan cepat. Tapi orang-orang yang dalam kehidupannya belum mengerti dan menyadari surga dan neraka tujuan, maka dia akan terjebak lama, sahabat. Karena dia nanti di alam yang ketiga, di alam ruh, arwah itu perjalanan. Dia terjebak dalam alam yang disebut rupa datu, alam bentuk. Kalau bahasa hikam itu adalah al-amal suarun qaimatun. Apa namanya? Dalam hikmah itu adalah bahwa dalam cermin kolbumu, kata Syekh Athaillah, ada noda-noda. Nah itulah noda-noda itu yang melekat pada hatimu.
anakmu, hartamu, rumahmu, jabatanmu, kerjamu. Maka tahlil sebetulnya harus dilakukan secara syariat dan hakikat. Syariat pada masa kamu hidup, hakikat nanti ruhmu sudah berjalan. Maka nanti pada saat ruh itu keluar, lihat dalam hidup dakwahul akbar. Bagaimana seorang itu ruhnya menyaksikan jiwanya. Sebetulnya bukan ruh itu kembali pada Allah. Tapi ruh, jiwa, ruh yang sudah jadi jiwa, nafsun, yang akhirnya dia kelimpungan. Bahkan dia jangankan berjalan kepada Allah, dia pun bingung tentang apa yang terjadi. Loh, kenapa? Ini tubuh saya tergeletak. Nah, kenapa tubuhnya merasakan tergeletak? Karena masa hidupnya tidak pernah ditahlil. Jadi maka usolli lam jalalah ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Atau kebalikan dari awal, lenyap aku ke dalam kosong. Kembalikan. Karena kamu nanti akan menyaksikan tubuhmu bingung. Oh, ini siapa ya? Istrimu nangis pada jenazah itu. Nah, gitu. Tetanggamu nangis, mendoakan jenazah itu, kamu bingung aja begini. Karena kamu percis kamu saat itu keluar. Dan sampai 40 hari kamu masih kelimpungan. Itulah kenapa ditahlilkan sampai 40 hari dengan harapannya para ulama-ulama kita dulu atau para sufi-sufi dulu ataupun para siapapun ruhani-ruhaniawan dulu tahu secara hakikatnya pada saat ruh itu berjalan mau kemana dia. Apa kamu pikir balik pada Allah? Enak saja. Inilah persoalan hari ini. Dan Abah Setu kenapa ngomong? Karena menyaksikan betapa banyaknya jiwa-jiwa yang terjebak. Kata Abah, kalau ibaratkan jarum dilemparkan, maka akan mengenai mereka. Karena mereka dalam keadaan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Itulah pada setiap pengajian-pengajian hakikat mereka hadir. Mereka berguru lagi gitu kan tadi. Ngintip-ngintip gitu kan tadi. Untuk bekal mereka kembali nanti. Ya. Jadi sahabat tahlil itu bagus. Syariat secara hakikat. Tapi harus ngertikan hakikat dan syariatnya. Tahlil lah dari sekarang. Itulah kenapa orang-orang thariqat ditalkin pada saat hidup. Kan orang selalu mau talkin kan untuk orang mati. Nah itu karena kamu nggak ngerti. Gitu. Kamu tuh sekarang harusnya sudah bangun dari tidur. Kan Allah yang nyuruh. Kaifa takfuruna billah. Kamu itu dulu mati. Wa kuntum amwatan. Wa kuntum. Kenapa kamu itu kufur? Wa kuntum. Kamu itu dulu mati. Fa'ayyakum aku hidupkan. Summa yumitukum. Kamu matilah. Supaya apa? Summa yuhyikum. Supaya kamu hidup. Kenapa harus hidup? Summa ilahi turja'un. Supaya kamu kembali padaku. Karena aku zat yang maha hidup. Maka kembalilah kepada yang hidup. Bukan kembali kepada yang mati. Itulah syaratul al-amalu syuarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syiri'illah sifiha. Amal itu adalah hanya kerangka. Hanyalah melihat afalnya. Adapun amalnya, amal itu adalah ikhlas. Ikhlas itu sudah mukhlas. Mukhlas itu sudah lepas pengakuan daripada amal itu. Kenapa? Karena kamu sudah tahlil. A'yan horaziahnya udah. Kamu sudah pada satu tubuhmu sholat. Kamu saksikan dia yang sholat. Tuh, gitu. Bukan Allah lagi. Nah ini kan bertahap. Semua ada berlapisan. Tubuh digerakkan hati. Hati digerakkan ruh. Ruh digerakkan Allah. Tubuh digerakkan syariat. Adat digerakkan oleh thariqat. Thariqat digerakkan oleh hakikat. Siapa hakikat? Rasulullah. Untuk kembali kepada Allah. Semuanya. Maka yang sholat, yang puasa, yang dzikir, yang ke kantor, yang jadi apapun hari ini, jadikan dia Rasulullah. Kalau masih makom muraqabah. Kalau makom muraqabah masih masuk ke dalam kelompok ada asbab. Artinya ada doa, berdoa, meminta. Tapi yang meminta harus Rasulullah, bukan kamu. Harus, siapa Rasulullah? Ya wujudnya Allah. Siapa Rasulullah? Yang gula. Siapa Allah yang manis? Ya itu tadi. La Allahu nurus sama. Allahu mubtada. Dialah yang khobar mubtada itu. Maka sifat disebutnya. Sifat meminta pada zat. Makanya Allah ingatkan. Ittaqullah haqqa tuqatih.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan waktu mati kecuali kamu sudah serahkan. Apa yang diserahkan? Pertama ayan horasia, tubuhmu itu. Tadi supaya tahlil dari 3 ke 7. Supaya nanti begitu nanti kamu ditahlilkan itu mendorongmu lebih cepat. Karena tahlil itu, doa itu mendorong. Adapun kepada yang bersangkutan selama hidup, doa itu daya da'u, menghadirkan. Doa kepada orang yang sudah mati mendorong. Apakah bahan doa tadi yang bertanya? Doa itu bisa juga berlaku pada saat kita sudah reinkarnasi lagi? Iya, berlaku. Makanya kamu bisa menyaksikan anakmu yang kan lihat anak-anak kecil itu. Ada yang anak buah nyebelin bener. Bayi aja udah nyebelin. Anak setahun 2 tahun nyebelin. Tapi dengan doa, tuh lihat anak, dia mah baik banget. Mamanya tidur, dia mau tidur. Kasihan sama mamanya. Nah itu buah dari doa, sahabat. Tuh. Jadi doa itu bisa mempengaruhi orang yang lahir kembali ke sini. Jadi doa itu nggak sadar kamu lakukan. Sebetulnya bisa jadi orangnya sudah kembali lagi di sini. Tuh. Susun ilaruhi. Sebenarnya yang menerima manfaat bukan tubuh yang dulu, tapi tubuh yang baru. Kamu lebih tenang, kamu lebih damai. Maka kata Abah, awas aja, ayo doakan. Kalau perlu seluruh makhluk, ya Allah, jadikanlah seluruh makhluk ini bahagia. Makanya itulah kata Abah juga, harus bebas dulu dari penyakit kulit. Ini susahnya orang Islam ini sudah tersebar penyakit kulit. Karena tidak baca Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nabi Isa menyuruh kita mencari guru yang bisa membebaskanku dari penyakit kulit. Apa itu penyakit kulit? Apapun yang menyebabkan kamu terhalang Allah untuk melihat Allah, itu penyakit kulit. Terhalang melihat Allah pada Kristen, penyakit kulit. Terhalang melihat Allah pada Hindu, penyakit kulit. Apapun yang menyebabkan Allah, kaifa takfuruna billah tuh. Kenapa kamu tuh sekarang tertutup? Kenapa sekarang itu kafir?